pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Gak ada yang bosan kan kita belajar online hari ini? Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Kita hari ini akan belajar PPKN, yaitu bentuk-bentuk keragaman sosial masyarakat, tema 3, subtema 3. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapatkan sebutan sebagai keragaman majemuk atau bangsa yang plural, ketika keragaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Keragaman adalah modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Pada materi ini kita akan belajar dua macam keragaman, yaitu pertama adalah keragaman sosial. Keragaman sosial meliputi keragaman agama, suku, bangsa, usia, mata pencaharian, dan jenis kelamin. Dan yang kedua adalah keragaman budaya, meliputi keragaman adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tari daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Berikut ini adalah contoh keragaman sosial pada agama di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui, yaitu adalah Islam, pertama Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Kristen, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Selanjutnya adalah ada juga keragaman sosial berupa suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang meliputi karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contohnya, Batak-Nias Sumatera Utara, 2 Jawa Pulau Jawa, 3 Sunda Jawa Barat, Betawi DKI Jakarta. Keragaman sosial yang lain adalah keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis setiap wilayah. Contohnya di dataran tinggi, mata pencaharian yang ada seperti petani kebun, dan peternak. Berbeda dengan mata pencaharian penduduk di pantai, yakni sebagai nelayan dan pedagang. Berbeda juga dengan mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah, yaitu sebagai karyawan, pedagang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh keragaman budaya, yakni adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang sudah biasa yang dilakukan oleh masyarakat sejak dulu hingga sekarang, atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat di sini. Ibu guru memberikan contoh 3 adat istiadat. 1. Upacara Rambu Solo. Adat upacara Rambu Solo dari Sulawesi Selatan, yaitu upacara pemakaman adat masyarakat Toraja. 2. Upacara Tegak Siten. Upacara Tegak Siten dari Jawa Tengah, yaitu upacara adat bagi bayi yang baru mulai berjalan. Yang ketiga yaitu adalah tradisi Pahombo. Tradisi Pahombo atau lompat batu dari Sumatera Utara. Tradisi ini untuk menentukan kedewasaan bagi antara laki-laki. Macam-macam keragaman budaya alat musik daerah. Yang pertama adalah kolintang. Kolintang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. 2 adalah kecapi. Kecapi berasal dari Sulawesi Barat dan ada kecapi dari Jawa Barat. Cara memakainya adalah dengan dipetik. Yang ketiga adalah sasandu. Sasandu berasal dari Nusa Tenggara Timur.
Contoh keragaman budaya tarian daerah. Yang pertama adalah tarian kancet. Tarian kancet pepatai dari Kalimantan Timur. Tarian ini adalah tentang tarian perang. Yang kedua adalah tarian serampang. Tarian serampang 12 dari Sumatera Utara. Yang ketiga itu adalah tarian baksa kembang. Tarian baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Kayaknya keberagaman di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu semboyan negara Indonesia yang terdapat pada lambang burung Garuda, tepatnya pada pita yang dicekram oleh kaki burung Garuda. Semboyan ini harus semakin semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Sekian dari penjelasan dari Ibu, semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.